Hai para Sundaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film The Enchanting Phantom yang rilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang jatuh cinta dengan siluman wanita cantik. Namun siluman ini sudah dijodohkan dengan siluman lain, sehingga pemuda tersebut meminta bantuan kepada seorang pembasmi siluman yang membuat mereka harus bertarung dengan para siluman tersebut. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film ini pun diawali dengan beberapa orang yang berada di kuburan terbengkalai. Namun saat ingin memasuki sebuah kuil, pemimpin mereka mendengar suara yang aneh, sehingga mereka mengikuti suara tersebut. Sampailah mereka di sebuah tempat kapal besar dan mereka pun masuk ke dalam. Sesampainya di dalam, tiba-tiba para wanita cantik berada di sekeliling mereka, sehingga mereka dibuat tergoda oleh para wanita cantik tersebut. Kemudian pemimpin pasukan itu pun mendekati salah satu wanita cantik itu. Namun saat itu di belakangnya terdapat tangan siluman, yang ternyata si pemimpin tahu bahwa itu hanyalah sebuah jebakan dari para siluman, dikarenakan kelompok mereka adalah para pembasmi siluman. Siluman pun menunjukkan wajah aslinya, sehingga terjadilah pertarungan di sana. Setelah pertarungan itu, tiba-tiba tempat itu menjadi sebuah tempat yang terbengkalai, serta siluman yang paling terkuat pun menunjukkan dirinya. Dan pasukan pembasmi siluman hanya tersisa si pemimpinnya saja, dikarenakan siluman tersebut terlalu kuat untuk dilawan, sehingga pemimpin itu pun kalah sampai mati oleh siluman tersebut, serta nyawanya pun diambil olehnya. Kemudian di tempat lain, terlihat seorang pria bernama Ningsen. Ia pergi berkelana dengan tujuan pergi ke ibu kota. Namun sampainya di sebuah desa. Desa tersebut benar-benar aneh, dikarenakan penduduknya tidak sopan. Bahkan orang yang ngemis pun uangnya dicuri. Di malam harinya, terlihat Sen sedang mendoakan leluhurnya. Namun di saat itu ia melihat sebuah lukisan tertempel di pohon, sehingga ia tertarik dengan lukisan itu dan ingin mengambilnya. Lalu ketika ingin mengambil, tiba-tiba terdapat siluman cantik di belakangnya. Tapi ketika dicek, hantu itu menghilang begitu saja. Tak lama kemudian datanglah pemburu siluman yang mencium aroma siluman yang bernama Yancisia, serta pemburu siluman lainnya bernama Ziang, yang mana mereka berdua berdebat adu mulut di sana, dikarenakan saat itu Ziang ingin menantang kekuatan dengan Yancisia, walaupun Yancisia tidak mau meladeninya. Namun Ziang tetap ingin melawannya, sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Bukan hanya itu, Sen yang berada di tengah di antara mereka pun membuat dirinya terlibat di sana. Dan pada akhirnya Ziang pun dengan serius akan mengeluarkan teknik petirnya. Namun sayang teknik petirnya tidak sempurna, sehingga Yancisia pun mengabaikan dan meninggalkannya. Setelah pertempuran itu, Sen yang ingin mengambil lukisan tadi, namun ternyata lukisannya sudah menghilang. Kemudian di tempat lain di mana terlihat seorang kakek yang sedang menguburkan orang. Namun di saat itu ia diganggu oleh siluman cantik. Kakek tua itu masuk ke dalam penginapan dan diteleportasikan ke tempat lain, yang membuat kakek tua itu nyawanya diambil oleh siluman tersebut. Dan ternyata arwah itu akan diberikan kepada siluman akar nantinya. Tak lama kemudian, Sen pun datang ke penginapan itu, dan ternyata pemilik penginapan itu siluman cantik tadi yang bernama Xiao Qian. Sen pun diizinkan masuk ke penginapan, dikarenakan Xiao Qian ingin menargetkan Sen untuk menjadi mangsanya. Namun dikarenakan tubuh si kakek tua tadi yang belum dipindahkan, membuat Xiao Qian menyembunyikannya. Yang alhasil karena hal tersebut menimbulkan suara yang membuat Sen penasaran ingin mengeceknya. Lalu Xiao Qian pun menghentikannya sehingga tidak sengaja merobek kain dari Xiao Qian lalu menggodanya. Akan tetapi Sen yang memiliki iman yang kuat yang membuat dirinya pergi dari sana, sehingga Xiao Qian yang sebagai siluman membuatnya tertarik dengan Sen. Kemudian Xiao Qian pun memata-matai Sen, sedangkan Sen sedang kesal karena beraninya melakukan hal itu kepada wanita hingga melempar sebuah batu. Dan Ziang yang tak sengaja berada di sana terkena batu tersebut yang membuat Sen menghampirinya. Namun karena pertarungan yang sebelumnya membuat Sen kesal dan memarahi Ziang.
Lalu Xiang pun mencium aroma siluman yang membuatnya langsung mencari di mana keberadaan siluman tersebut, yang membuat Xiang mengambil kesimpulan bahwa siluman itu sangatlah kuat. Dan tiba-tiba terlihat akar pohon yang menyerang mereka, yang dimana itu adalah siluman akar. Xiang pun mencoba untuk melawannya dengan teknik kekuatan petir. Namun lagi dan lagi petirnya malah menyerang ke arah Xiang, yang membuat Xiang kesal dan mengambil pedangnya, sehingga terjadilah pertarungan di sana. Namun kekuatannya tidak sebanding dengan siluman akar. Kemudian siluman akar ingin menghisap nyawa Shen dikarenakan nyawanya masih suci. Tapi beruntungnya datanglah Yan Qixia yang menyelamatkan mereka, sehingga siluman akar pun menunjukkan wujud aslinya dan menyerang mereka semua, yang membuat kekuatannya nyaris membuat Shen terluka. Tapi beruntungnya ia diselamatkan oleh Xiao Qian dan pertarungan pun terjadi kembali. Namun pertarungan itu berubah ke adu mulut, dan di saat siluman akar ingin menyerang, tiba-tiba terdengar suara yang keras sehingga siluman akar pergi dari sana. Begitu juga dengan Xiao Qian. Sedangkan Shen masih tidak sadarkan diri karena suara tadi, serta ia dilantarkan begitu saja oleh Yan Qixia dan Xiang karena mereka berdua masih berdebat tentang adu kekuatan. Di lain tempat, siluman akar pun menyambut kedatangan pasukan siluman arwah hitam yang membawa peti wejangan dengan tujuan ingin menjodohkan Xiao Qian dengan pemimpin siluman tersebut. Dan jika setuju, maka dalam waktu 3 hari Xiao Qian akan dibawa pergi oleh mereka. Lalu siluman akar pun memanggil Xiao Qian dikarenakan kesal dengannya karena Xiao Qian tidak mengambil arwah suci Shen tadi. Tapi beruntungnya saudara dari Xiao Qian menenangkan siluman akar dengan memberikan kesempatan untuk melakukan tugasnya mengambil arwah Shen. Dan kalau tidak berhasil, maka Xiao Qian akan menikah dengan pemimpin arwah hitam. Kembali ke Shen yang dimana ia mencari tempat berteduh yaitu di kuil kuburan, serta ia dikagetkan oleh Yan Qixia yang sudah ada di sana. Yan Qixia juga berteduh di sana serta memberikan tempat untuk Shen. Bukan hanya itu, Yan Qixia juga memberikan buku mantra untuk melawan siluman. Ketika mereka sedang mengobrol di sana, Yan Qixia mencium aroma siluman serta mencari keberadaan siluman tersebut. Sedangkan Shen yang sedang membaca buku mantra dikagetkan oleh suara minta tolong di luar sana, yang membuat Shen tidak tega dan membiarkannya masuk ke dalam. Padahal Yan Qixia sudah memberitahukannya jika ada suara jangan didatengin. Yang ternyata orang yang meminta tolong adalah Xiao Qian dengan tujuan menjebak Shen dan akan mengambil nyawanya. Lalu Shen pun dibuat senang dikarenakan ada Xiao Qian di sana, sehingga dirinya pun tidak sendirian. Dan Xiao Qian pun kembali menggoda Shen, namun Shen imannya masih kuat. Di saat Xiao Qian berkata ada siluman sambil memeluk Shen, dengan paniknya Shen pun mengeluarkan buku mantranya. Ketika buku mantra diarahkan ke Xiao Qian langsung menghindar buku itu, yang membuatnya Shen tersadar kalau Xiao Qian merupakan siluman. Akan tetapi ia dibuat bingung, kenapa siluman bisa secantik ini. Kemudian Xiao Qian pun langsung menyerang Shen, dan beruntungnya berkat buku mantra itu membuat Xiao Qian dapat dilumpuhkan. Dikarenakan tidak kuat melihat Xiao Qian kesakitan, Shen pun tidak tega dan membiarkan Xiao Qian pergi. Xiao Qian pun langsung diobati oleh saudaranya dan mengatakan bahwa ia makin tertarik dan mulai menyukai Shen. Tapi saudaranya menasihati Xiao Qian bahwa semua pria itu jahat. Keesokan harinya siluman akar pun pergi ke sebuah tempat yang dimana ia ingin melepaskan 2 iblis terkuat yang terkurung selama 300 tahun dengan bertujuan untuk melawan pembasmi siluman dan mengambil arwah sucinya Shen. Kembali ke kuil, saat itu Yan Qixia pun mendoakan orang-orang yang sudah tiada di sana. Sedangkan Shen sedang mengigau tentang Xiao Qian, yang padahal sudah ada Xiao Qian di sana, yang sudah siap untuk mengambil nyawa Shen. Namun dikarenakan kasihan, Xiao Qian pun tidak jadi. Lalu Yan Qixia pun mendeteksi keberadaan siluman lagi, yang dimana itu adalah 2 iblis yang sudah dibangunkan oleh siluman akar tadi, sehingga terjadilah pertarungan di sana. Saat itu Yan Qixia pun mengalami kendala berupa pedangnya yang nyangkut, yang membuatnya mengandalkan kekuatan telekinesisnya saja. Yang ternyata si iblis juga sudah menempelkan benang tajam di sekeliling Yan Qixia, yang membuat Yan Qixia tidak bisa kabur dari sana.
Kemudian Shen yang baru bangun di sana pun terlihat sangat senang melihat adanya Xiao Qian, serta mengajak Xiao Qian untuk kabur karena jika ia bertemu dengan Yan Qixia, maka Xiao Qian akan tewas di tangannya. Lalu Xiao Qian pun memberitahu alasannya datang ke sana, sehingga Shen yang mendengar hal tersebut bersedia untuk menyerahkan nyawanya demi Xiao Qian, yang membuat hati Xiao Qian tersentuh dan tidak akan membiarkan Shen pun tewas. Namun karena Shen mendengar suara Yan Qixia yang sedang bertarung, ia pun melihatnya. Saat itu, Yan Qixia pun sangat kewalahan melawan dua iblis tersebut, sehingga Shen bertanya apakah ada yang bisa dibantu, sehingga Yan Qixia menyeru agar Shen mengambilkan pedangnya yang tersangkut itu. Di saat Shen berusaha mengambil pedang tersebut, ia hampir saja terkena serangan dari iblis itu, tapi beruntungnya Xiao Qian menyelamatkannya, yang pada akhirnya pedangnya pun berhasil dicabut, yang membuat Yan Qixia terkejut melihat Xiao Qian yang berada di sana. Dan Shen memberitahu bahwa siluman tersebut adalah temannya, serta melempar pedang itu kepada Yan Qixia. Namun pedangnya malah mendarat di depan iblis itu, dan beruntungnya pedang tersebut tidak bisa diambil oleh iblis itu, sehingga terjadi kembali pertempuran yang dahsyat. Dan pada akhirnya iblis itu pun tewas di tangan Yan Qixia. Kembali ke Shen dan Xiao Qian yang kabur, namun di hadapan mereka sudah ada siluman akar, sehingga Shen kabur dari sana meninggalkan Xiao Qian. Dan siluman akar pun akan membawa Xiao Qian ke hadapan pemimpin roh hitam, tapi beruntungnya Shen datang dengan membawa buku mantra, namun mereka berdua malah terlempar. Dikarenakan Xiao Qian sudah berkhianat, yang membuat siluman akar akan membunuhnya, tetapi hal tersebut digagalkan oleh Yan Qixia, sehingga terjadilah pertempuran kembali di antara Yan Qixia dengan siluman akar. Sedangkan Xiao Qian dan Shen pergi ke tempat yang aman, masuk ke lukisan Xiao Qian. Yan Qixia sempat mengalami kesulitan, tapi dengan kekuatan yang sangat luar biasa darinya, ia pun berhasil menancapkan pedang ke dada siluman akar, sehingga berhasil dikalahkan. Dan siluman akar akan balas dendam ke garis keturunan Yan Qixia. Sedangkan Shen dan Xiao Qian di tempat yang aman. Lalu Xiao Qian menceritakan latar belakang dirinya, bahwa dulu ayahnya adalah seorang pejabat tinggi, namun karena ada peraturan yang kurang bagus, seluruh keluarganya pun dibunuh, dan arwah Xiao Qian diambil oleh siluman akar dan merubahnya menjadi yang sekarang. Shen yang mendengar hal tersebut membuat dirinya ingin hidup bersama Xiao Qian, namun Xiao Qian menyadarkan bahwa dirinya merupakan siluman, jadi tidak akan bisa hidup bersama. Tak lama kemudian pasukan roh hitam pun datang untuk membawa Xiao Qian karena sudah 3 hari, dan Xiao Qian akan menikah dengan pemimpin siluman roh hitam, sehingga Shen tidak terima dan ingin mengambil Xiao Qian, namun sayang ia tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Shen pun terus mencari Xiao Qian entah di mana keberadaannya, sehingga di saat ia bertemu dengan Yan Qixia, Yan Qixia memarahi Shen karena terlalu nekat. Lalu Shen pun meminta bantuan untuk pergi mencari Xiao Qian, tapi Yan Qixia menolaknya karena ia pemburu siluman dan tidak untuk menolong siluman. Yan Qixia memberitahu bahwa pemimpin roh hitam sangatlah kuat, lebih kuat dari siluman akar dan siluman lainnya, serta tempat tersebut berada di alam roh hitam, yang dimana tempat itu hanya ada roh. Jika manusia masuk ke sana maka sama aja seperti bunuh diri. Namun Shen tetap akan ke sana, bahkan nekat untuk bunuh diri, tapi Yan Qixia menghentikannya dan bersedia membantu Shen. Kemudian terlihat ritual untuk pergi ke alam roh hitam pun dilakukan, serta Yan Qixia memberikan sebuah pedang kayu agar dapat membantu Shen. Bukan hanya itu, Yan Qixia meminta Shen untuk kembali sebelum matahari terbit. Ritual pun berlangsung dan Shen berhasil diteleportasikan ke alam roh hitam, serta ia bertemu dengan seseorang di sana. Lalu Shen pun memberitahu tujuannya, sehingga orang tersebut pun langsung mengantarkan Shen ke tempat tujuan itu. Hingga sampailah Shen di sana, terdapat arwah yang memberikan petunjuk di mana keberadaan Xiao Qian, sehingga Shen pun berhasil menemukan Xiao Qian, serta membuka segel tersebut dengan menggunakan pedang kayu yang ia bawa. Dan karena terbukanya segel pengunci, hal tersebut didengar oleh pasukan roh hitam, sehingga mereka harus melarikan diri dari sana. Kekuatan dari pasukan roh hitam pun sangat kuat, tapi beruntungnya datanglah saudara Xiao Qian yang menahan mereka, sehingga mereka berhasil kabur dari sana dan kembali ke bumi.
Namun Yan Jixia sangat kesal karena Shen terlalu lama, yang ternyata pemimpin roh hitam mengikuti Shen sampai ke bumi dan menunjukkan wujud aslinya yang sangat besar. Dan Yan Jixia pun menyuruh mereka untuk pergi, sedangkan Yan Jixia akan melawan siluman roh hitam ini. Kekuatan dari siluman roh hitam itu sangatlah besar dan kuat, tapi untungnya datang Xiang yang membantu. Siluman roh hitam pun mengeluarkan peti mati yang banyak, sehingga mereka menghindari hal tersebut, serta menyegel peti itu agar tidak melawan pasukan mayat hidup. Sedangkan Shen dan Xiaoqian tidak dapat pergi, karena tempat tersebut dihadang oleh kekuatan siluman roh hitam. Pertarungan pun kembali berlangsung, serta Yan Jixia berhasil menahan siluman roh hitam agar tidak dapat menyerang, termasuk Xiang juga yang membantu untuk mengunci siluman tersebut. Kemudian Yan Jixia pun meminta Xiang untuk menahan sebentar, karena ia akan masuk ke dalam perut siluman itu untuk mencari jantung atau sumber dari siluman, agar siluman ini dapat dikalahkan. Dan pada akhirnya Yan Jixia pun berhasil menemukan sumber dari siluman itu. Namun sayang, pedangnya sama sekali tidak bisa menyerang sumber tersebut, karena siluman terlalu banyak mengambil nyawa orang, yang pada akhirnya mereka harus mengkombinasikan buku mantra dengan pedang. Dan di saat Shen ingin memberikan buku tersebut, ia terkena serangan dari siluman roh hitam, sehingga Xiaoqian dengan nekat memegang buku tersebut dan melemparnya ke dalam, yang membuatnya Xiaoqian lemah karena hal tersebut. Tapi beruntungnya pedang yang dicampur buku mantra berhasil menghancurkan sumber siluman, sehingga siluman roh hitam itu berhasil dikalahkan. Dan kekalahan dari siluman roh hitam membuat sebuah portal untuk nyawa-nyawa yang sudah diambil agar mendapatkan tempat yang layak, serta bisa ke proses reinkarnasi. Begitu juga dengan Xiaoqian yang akan tersadot ke sana. Namun Shen tidak mau dan menahan Xiaoqian, sehingga pada akhirnya Xiaoqian pun masuk ke dalam dan mereka pun berpisah di sana. Setelah kejadian tersebut, Shen pun berharap bahwa dirinya akan bertemu Xiaoqian kembali. Setelah itu ia pun berpamitan dengan Yan Jixia, karena dirinya akan pergi ke ibu kota dan menjadi pejabat tinggi di sana. Di akhir film, kita diperlihatkan Shen yang sudah menjadi pejabat tinggi di ibu kota, dan ia tidak sengaja berpapasan dengan seorang wanita, yang dimana wanita tersebut adalah Xiaoqian, sehingga mereka berdua akhirnya bertemu dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri dari ningali film. Siotong undur diri dan salam Sundaners.